Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG batch 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohi Safiul Anam dengan NIM 25011110541 yang bertempat di LPTK UIN Mataram, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini akan melaksanakan uji kinerja pada Kamis 9 Oktober 2025 di kelas 7B MTSN 1 Malang dengan materi Strategi Dakwah Nabi di Madinah. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masa Nega Jaya. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa bersama, nggih. Minta tolong untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Mas Hatta, silakan. Persiapan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, terima kasih Mas Hatta, silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Berapa anak? 3. Oke, saya catat dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fahmi. Oke, Fahmi karena? Sakit. Oke, selanjutnya ada? Rafa karena apa? Sakit juga. Oh. Selanjutnya ada Kila. Oke, ada 3 ya. Kita doakan semoga yang hari ini sakit bisa selekas diberikan kesembuhan. Allahumma amin. Oke anak-anak, sebelum kita lanjutkan, saya cek dulu kerapiannya, minta tolong. Nah, LKS-nya yang belum disiapkan silakan disiapkan. Buku tulisnya silakan disiapkan untuk alat tulisnya. Oke, sudah ya. Kita mulai. Sebelum kita mulai, di bab ketiga ini nanti kita akan membahas mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Allahumma sholli alaihi. Oke, sebelumnya akan saya ajak kalian untuk melantunkan sebuah lagu nasional untuk menumbuhkan cinta kita terhadap negara kita, yaitu Indonesia. Kita lantunkan dulu, yaitu lagu Padamu Negeri. Hafal semuanya? Oke, kita mulai ya. Jiwa raga kami. Selanjutnya, agar lebih kita diberikan kelancaran, kita melantunkan salah satu ayat suci Al-Quran yang ada di juz 30. Yang mana kali ini yang juga terkait dengan materinya, yaitu Quran Surah Al-Quraisy. Hafal semuanya? Oke, kita lantunkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul adzim. Baik, terima kasih anak-anak. Ketika siang hari ini apa yang kalian rasakan? Yang kanan atau yang kiri kira-kira? Yang kiri. Jujur aja nggak apa-apa. Yang kiri ya, yang kiri. Ada yang kiri, ada yang juga yang kanan. Oke, biar lebih semangat, habis ini akan saya tunjukkan videonya. Setelah ini kita lihat bersama dan kita praktekkan dari video yang kita lihat. Oke, are you ready? Ready. Alright, oke.
Paham ya? Nah, ini ada kodenya, dua kodenya. Yang pertama, kalau saya panggil 7B, jawabnya siap. Gitu ya. Kalau saya panggil 7B, siap. Fahim tum? Yang kedua, kalau saya bilang tadi kan juga sama, mana matamu? Gitu ya. Jawabnya gitu ya. Bersama-sama. Faham? Kita coba cek. 7B? Siap. 7B? Siap. Mana matamu? Mana matamu? Good job. Kita coba. Oke. Towaga. Hanturimba. 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 Siap. Siap. Towaga pat. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Sekali lagi. Towaga pat. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kita lanjutkan ke materinya. Masih ingat gak tadi materinya mengenai strategi dakwah Nabi ketika di Madinah? Pertanyaan pemantik yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira menurut kalian ketika ada anak ataupun siswa yang terlibat perkelahian ataupun konflik di madrasah, kira-kira apa yang sebaiknya dilakukan oleh kita yang melihat? Apa? Dilerai, oke. Apa lagi? Diajak ke BK atau pergi ke BK, oke. Berjanji untuk berdamai, ada lagi? Oke, 3 poin itu ya. Apa? Dilerai, diajak ke BK untuk diajak konsultasi, kemudian ada berjanji atau membuat perjanjian damai. Oke. Itu ada kaitannya dengan materi kali ini. Karena kenapa? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, ternyata di Madinah itu banyak sekali terjadi konflik. Dan itu kurang lebih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Oke, selanjutnya, sembari mengingat materi yang sebelumnya, kira-kira ketika dakwah Nabi di Mekah, bagaimana respon masyarakatnya? Menolak. Menolak nggih, mayoritas menolak. Baik dilakukan dengan dakwah yang apa yang pertama? Sembunyi ataupun secara terang-terangan. Mayoritas masyarakat Mekah apa? Menolak. Responnya seperti itu. Nah, ternyata ketika di Madinah juga ada konflik lagi. Nah, oleh karena itu, maka akan saya sampaikan capaian dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Melanjutkan materi sebelumnya, yaitu adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Nabi di Madinah, menceritakan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, menjelaskan maksud dari peristiwa hijrah Nabi, dan mengidentifikasi strategi dakwah dan respon masyarakat. Lah, itu nanti yang akan kita bahas dalam satu bab kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita ke materi, akan saya lakukan assessment diagnostik, yang mana kalian nanti akan dibagi menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 3 kategori. Kategori tinggi, kategori sedang, dan kategori rendah. Ada 3 kategori. Saya bagikan dulu untuk assessment diagnostiknya. Silakan diisi secara jujur dan dikerjakan sendiri-sendiri. Siap? Setelah ini minta tolong ketua kelas dikumpulkan, nggih. Untuk yang laki-laki, yang perempuan nanti akan dikumpulkan oleh wakil ketuanya, kan perempuan, nggih, wakil perempuan. Sembari dikumpulkan, akan saya jelaskan rubrik kriteria penilaiannya. Jadi seperti ini, nggih. Untuk nanti ketika hasil asesmen diagnostiknya kalian ada di range nilai 80 sampai 100, maka akan berada di kategori tinggi, yaitu berada pada kelompok 1 dan kelompok 2. Berikutnya sedang, berarti range nilainya 60 sampai 79, dan kategori rendah adalah range kurang dari 60. Nah, berarti itu nanti ada kelompok 5 dan 6. Karena ada cukup banyak siswa, maka akan saya bagi menjadi 6 kelompok.
Begitu ya anak-anak ya. Oke, saya cek dulu. Setelah kita analisis hasilnya, ada 6 kelompok. Di antaranya yaitu adalah, nah ini kelihatan. Mulai dari kelompok 1 ada Candrakanti, Bella, Kaila, Muhammad Nazim, dan Rafif. Kelompok 1 silakan nanti untuk tempatnya nggih. Setelahnya ini berubah sesuai kelompoknya. Kelompok 1 mulai dari sini urut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu nggih. Silakan dibuka. Untuk LKPD-nya langsung bisa dibuka. Di situ ada orientasi masalah yang mana berkaitan dengan materi kali ini. Saya bacakan dan saya jelaskan, yaitu permasalahannya adalah sebelum kedatangan Nabi Muhammad, masyarakat Madinah hidup dalam keadaan terpecah belah, penuh konflik antar suku dan beragama, dan kepercayaannya juga berbeda-beda. Ada Yahudi, Nasrani, dan Pagam. Setelah hijrah, Nabi mampu membangun masyarakat baru yang damai dan bersatu melalui berbagai strategi dakwah. Pertanyaan pemicunya adalah, bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah mampu mengubah masyarakat yang terpecah, beragam, dan penuh konflik itu menjadi masyarakat Islam yang bersatu dan damai? Dari permasalahan itu kemudian juga timbul beberapa pertanyaan. Nah, ini saya jelaskan juga. Yang pertama yaitu, bagaimana kondisi kepercayaan, sosial, ekonomi, politik masyarakat Madinah sebelum datangnya Islam? Nanti akan, pertanyaan satu ini dibagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori tinggi nanti akan menjawab bagaimana kondisi kepercayaan dan sosialnya. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam itu sering berperang dan konflik? Pertanyaan ketiga, menurut kalian apa makna hijrah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad? Yang terakhir 4 adalah bagaimana usaha Nabi ketika dakwah di Madinah? Silakan mulai bisa berdiskusi antar satu sama lain dan silakan bisa dimulai dari sekarang. Bila mana nanti tidak tahu atau belum paham, silakan ditanyakan. Untuk kelompok kategori sedang dan kategori rendah, di situ sudah saya lampirkan juga bacaan bantuan, bantuan bacaan untuk bisa menjawab dan memahami dari permasalahan yang ada di LKPD atau soal yang di LKPD. Silakan bisa mulai dikerjakan. Untuk kelompok tinggi itu tidak ada karena saya anggap dari hasil kelompok tinggi itu sudah baik sehingga bisa berdiskusi langsung dengan anggota kelompok yang lainnya tanpa ada bantuan bacaannya. Ya. Jadi ini ya, jadi kan ini soalnya. Kemudian untuk bantuan bacaannya ini bisa ditandai. Jadi nanti memudahkan ketika kalian mempresentasikan hasilnya. Jadi yang nomor 2, mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam datang sering berperang satu sama lain seperti bangsa Arab? Oke. Alasannya mereka sering berperang itu apa kira-kira? Bisa dicek di situ, ada melalui kondisi masyarakat sebelumnya Islam. Ada mulai kepercayaannya, ada sosialnya. Oke anak-anak, sudah selesai nggih? Setelah selesai diskusi, kita presentasikan. Kita mulai dari kelompok tinggi terlebih dahulu untuk bisa mempresentasikan dari hasil diskusinya. Untuk kelompok pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi
Yang lainnya diperhatikan, minta tolong. Satu, bagaimana kondisi kepercayaan dan sosial masyarakat di Islam? Kondisi sosial dari masyarakat Mesir adalah sering berjalan dan begitu. Kondisi ekonomi sedikit dan makmur. Nomor dua, mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam dapat bergerak satu sama lain seperti bangsa Arab dan Yahudi atau Arab dan jawabannya tidak saja dan belum ada pembicaraan tersebut. Nomor tiga, menurut kalian apa makna hijrah dalam perjalanan Nabi Muhammad? Jawabannya, berpindah tempat dengan tujuan yang baik. Keempat, bagaimana usaha Nabi Muhammad ketika dakwah di Madinah? Satu, membangun Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Tiga, membuat piagam Madinah. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah pra-Islam? 1, daerahnya subur. 2, orang Yahudi menguasai perdagangan dan industri. 3, jalur perdagangan penting. 2, mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam datang sering berperang atau suatu sama lain seperti bangsa Arab dan Yahudi atau Aus dan Khazraj? Jawabannya adalah tidak harmonis karena tidak muncul kesadaran untuk mencari pemimpin. Oke. Dan menurut kalian apa makna hijrah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad? Jawabannya adalah meninggalkan atau berpindah tempat menegakkan agama Islam. Oke. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Oke. Sudah? Bisa ditutup kalau sudah? Sekian. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah pra-Islam? Jawabannya, yang pertama, Yastrib termasuk daerah subur dengan pertanian dan perkebunan. Yang kedua, orang Yahudi menguasai perdagangan dan industri. Yang ketiga, kota ini menjadi jalur perjalanan penting. Yang kedua, mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam datang sering berperang satu sama lain, seperti bangsa Arab dan Yahudi atau Aus dan Khazraj? Jawabannya adalah karena hubungan Arab Yahudi tidak harmonis, karena Yahudi merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. 3. Menurut kalian apa makna hijrah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad? Meninggalkan atau berpindah tempat. Yang keempat, bagaimana usaha Nabi ketika dakwah di Madinah? Yang pertama,
membangun Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi atau pihak Madinah. Oke, sudah? Silakan bisa ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dibuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah pra-Islam? Madinah dikenal subur dan makmur, banyak perkebunan, dengan sungai dan anggur, serta pasar yang dikelola oleh orang Yahudi. Bagaimana masyarakat Madinah sebelum Islam datang sering berhubungan satu sama lain seperti bangsa Yahudi atau kaum mereka sendiri. Karena belum ada pemimpin bersama atau belum ada pemerintahan yang berbeda, kekuasaan dipegang oleh suku-suku kuat. Setelah itu dibuat Madinah sering dilanda konflik dan peperangan. Menurut kalian apa makna hijrah dalam perjanjian dakwah Nabi Muhammad? Bapaknya perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat Nabi dari Mekah ke Madinah untuk menegakkan ajaran Islam. Bagaimana usaha Nabi ketika dakwah di Madinah? Pertama, membangun Masjid Nabawi. Kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Ketiga, membuat piagam Madinah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah pra-Islam? Jawabannya adalah Madinah sering dilanda konflik dan peperangan karena belum ada pemerintahan yang terpisah. Pertanyaan nomor 2. Mengapa masyarakat Madinah sebelum Islam datang sering berperang satu sama lain seperti bangsa Arab dan Yahudi atau Aus dan Khazraj? Sering terjadi perang antar suku karena belum ada pemimpin bersama. Nomor 3, menurut kalian apa makna hijrah dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad? Secara bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri, berpindah tempat. Secara istilah, perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sahabat dari Mekah ke Madinah untuk menegakkan ajaran Islam. Nomor 4, bagaimana usaha Nabi yang dilakukan di Madinah? Membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor, membuat piagam Madinah atau Miqsad al-Madinah. Oke, sudah? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang telah mempresentasikan. Kalian luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kalian semua. Pintar-pintar semuanya. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan materinya pada kegiatan ini. Saya awali dulu dengan tepuk dakwah. Nah, ini adalah inti dari materinya. Saya buat sebagai tepuk dakwah. Kira-kira sebelum kita nyanyikan, sudah pernah mendengar namanya tepuk sakinah? Pernah ya? Ada yang pernah ya? Ada yang tahu? Oke, kurang lebih nadanya seperti itu juga, sama. Belajar, belajar, dan belajar.
Strategi dakwah Nabi di Madinah, bangun Masjid Nabawi, satukan kaum Ansor, Muhajirin, piagam Madinah. Bisa? Bisa. Oke, kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar, belajar, dan belajar. Strategi dakwah Nabi di Madinah, bangun Masjid Nabawi, satukan kaum Ansor, Muhajirin, piagam Madinah. Once more. Belajar, belajar, dan belajar. Strategi dakwah Nabi di Madinah, bangun Masjid Nabawi, satukan kaum Ansor, Muhajirin, piagam Madinah. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Dari strategi dakwah Nabi di Madinah ini, yaitu membangun Masjid Nabawi, menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin, dan juga membuat perjanjian atau piagam Madinah. Nah, penjelasannya kita mulai dulu. Tadi kan sudah ada analisis mengenai bagaimana kondisi masyarakat sebelum datangnya Islam. Ya, dimulai dari kepercayaannya dulu. Ada 3 kepercayaan anak-anak yang dianut masyarakat Madinah. Apa saja tadi? Yahudi, terus Nasrani, dan paganisme. Nah, jadi penjelasannya yaitu ketika sebelum Islam datang ke Madinah, Madinah itu dikenal dengan Yasrib, yang mana dihuni oleh 2 etnis atau 2 bangsa, Arab dan Yahudi. Mereka memiliki 3 agama atau 3 kepercayaan, yang mana mayoritas yaitu memeluk agama Yahudi, kedua Nasrani, minoritasnya Nasrani, dan paganisme. Paganisme itu adalah mereka yang menyembah berhala dan kekuatan alam. Contohnya menyembah matahari, bulan, dan bintang. Nah, seperti itu kalau kondisi kepercayaannya. Yang kedua, kondisi sosial. Sama seperti yang sudah kalian tadi jelaskan masing-masing kelompok. Mereka itu sering terjadi apa? Perang antar suku. Karena mereka belum ada pemimpin yang besar, yang bersama jadi satu panutan, belum ada. Yang kedua, ada dominasi dari bangsa Yahudi yang menganggap mereka itu adalah bangsa pilihan Tuhan, sehingga merasa paling unggul, sehingga mereka sering terjadi konflik karena tidak ada yang mengalah satu sama lain. Nah, seperti itu. Dari situlah kemudian akhirnya mereka kepengen ada satu perubahan. Nah, dan itulah yang menyebabkan akhirnya mereka, masyarakat Madinah itu menerima Rasulullah agar terjadi perubahan. Selanjutnya tadi sudah disampaikan juga bagaimana kondisi ekonominya mereka. Di Yasrib itu tanahnya adalah tanah yang apa? Subur, khususnya di kawasan apa? Hijaz, yang mana bertumpu pada 3 hal, yaitu pertanian, perkebunan kurma dan anggur, serta apa? Perdagangan. 3 poin itu. Oke. Kemudian kalau khusus kaum Yahudi, mereka mendominasi pasar. Jadi mereka mayoritas itu berdagang, mendominasi pasar dan industri, seperti halnya pasar Bani Koinuko dan toko minyak wangi. Dominasi mereka ada di aspek perdagangan. Kemudian kondisi ekonomi yang ketiga adalah mengenai lokasi dari Madinah. Memiliki lokasi yang strategis, memiliki lokasi perdagangan yang strategis antara Yaman dan Syam, yang mana dari 2 daerah tersebut adalah daerah-daerah yang sering dipakai untuk jalur perdagangan. Terakhir adalah kondisi politik. Nah, kondisi politik tadi kurang lebih sama, hampir sama dengan kondisi sosial. Karena mereka tidak ada pemerintahan yang terpusat, maka kekuasaannya itu diberikan kepada suku-suku yang terkuat. Nah, dari situlah akhirnya timbul 3 kekuatan utama yang sering mengakibatkan konflik, merasa paling unggul tadi. Nah, paham? Nah, oke. Selanjutnya, nah ini tadi yang kita nyanyikan. Ada 3, akhirnya dari latar belakang itu tadi ada 3 hal yang dilakukan Nabi, yaitu membangun Masjid Nabawi sebagai apa? Pusat ibadah, pendidikan, musyawarah, dan pengadilan.
Sama halnya tadi kalian di awal, kalau kalian ingat ketika ada perkelahian atau permasalahan dibawa kemana? Dibawa ke BK. Nah ini sama, dibuatkan wadah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang diawali dari membangun Masjid Nabawi. Itu nggih. Yang kedua, mempersaudarakan, menyatukan kaum apa tadi? Ansor dan Muhajirin. Agar apa? Mereka tidak terpecah belah, merasa paling unggul, disatukan dengan berdasar atau berlandas kepada apa? Satu iman, yaitu mengimani agama Islam. Terakhir adalah Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi agar mereka apa? Berdampingan, bersama-sama beragama. Terus kemudian saling tolong menolong dan mempertahankan Madinah bersama-sama. Dan terakhir dari perjanjian itu menempatkan Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi agar tidak ada lagi percecokan. Nah dari situ paham? Oke. Nah dari semuanya tadi kesimpulannya adalah apa? Ketika masyarakat Madinah itu awal mulanya berpecah, akhirnya oleh Nabi diapakan? Disatukan semuanya dengan apa? Dengan cara damai dan penuh cinta. Nah ini penting, dengan penuh kasih sayang. Karena kenapa? Menyatukan seseorang itu tidak harus dengan adanya peperangan, tapi dengan cara yang baik-baik, dengan damai dan penuh apa? Cinta. Sehingga Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang beriman, bersatu dan beradab. Itu yang kesimpulannya. Nah, terakhir anak-anak, kita refleksikan dari pembelajaran tadi, apakah pembelajarannya ini menyenangkan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, apakah kalian bisa memahami materi yang diberikan? Oke. Apakah kalian bisa memahami kondisi masyarakat Madinah pra-Islam? Oke, good. Apakah kalian bisa memahami makna dari hijrah itu sendiri? Oke, terakhir, apakah kalian bisa menjelaskan usaha atau strategi Nabi ketika berdakwah di Madinah? Bisa. Oke, good job. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sebelum kita akhiri pada penghujung, sebagai pengingat bahwasanya usahanya Nabi itu ada 3 ketika di Madinah, kita tepuk sekali lagi 1, 2, 3. Belajar dan belajar. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Bangun Masjid Nabawi, satukan kaum Ansor, Muhajirin, Piagam Madinah. Oke, good job. Nah, kalau sudah selesai pembelajarannya, berarti kita waktunya apa anak-anak? Waktunya adalah evaluasi. Semangat ya. Oke, yang sudah selesai saya ambil satu persatu Jangan lupa nama kelasnya. Terakhir pesan Bapak untuk kalian, silakan bisa dipelajari untuk materi berikutnya, yaitu mengenai hijrah, ukhuwah dan respon masyarakat terhadap dakwahnya Nabi di Madinah. Oke, gitu Terakhir pesan saya sebagai juga ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf, tidak ada gading yang tak retak, maka begitupun saya sebagai manusia biasa, pasti juga ada salah kata dan perbuatan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa tepuk dakwahnya ya. Tepuk dakwahnya jangan sampai lupa. Akhiru qauli Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
illa anta astaghfiruka wa atubu